bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Ya, selamat pagi semuanya. Ya, jadi video ini saya rekam kurang lebih jam 5 pagi. Ya, memang agak telat dari jadwal peririsan ya. Mohon maaf. Ya, oke, di sini kita lihat dulu ya, untuk si gold ini dia closing di bawah 2030 ya kalau kita perhatikan. Yang artinya kalau kita lihat memang lebih ke bagian decline ya, atau penurunan lanjutan kalau saya perhatikan untuk hari ini gitu. Nah, kenapa bisa begitu? Karena kalau yang pertama, kalau kita perhatikan di sini, ini ada area swing low-nya dia. Ya, jadi swing low ini kalau kita perhatikan tuh ya, swing low yang ini itu tuh dia berhasil break dari sini gitu. Jadi dia menciptakan area swing high yang baru gitu kan. Nah, ini udah break nih dari sini nih gitu. Nah, yang ini dia break. Jadi kalau kita perhatikan untuk yang hari kemarin itu dia sebenarnya makan atas bawah sih ya. Bagian atas 2048 dia makan, kemudian bagian bawah pun 2021 itu dimakan sama dia. Dan memang pergerakannya cukup luar biasa kalau kita perhatikan ya untuk si gold ini kemarin. Nah, kemarin saya juga ada dapat sell ya kurang lebih dari 2046 sampai 2048 ya, kurang lebih sampai di zona ini ya. Kemudian saya belum ada buy lagi sih sebenarnya ya, tapi sini saya melihat bahwa mulai ada yang namanya choche di sini atau change of character dari si gold ini sendiri. Nah, kalau menutup kemungkinan ya dia masih bisa ngasih volatilitasnya tinggi seperti hari kemarin gitu. Oh, jelas masih bisa, karena kalau kita perhatikan untuk hari ini, nah ini sudah saya share ya, today news itu kurang lebih tanggal 11 Mei ya. Ini ada jobless claim juga ya kan, ini biasa ya setiap hari Jumat setiap hari Kamis. Kalau ini ya continue jobless claim, initial jobless claim itu setiap hari Kamis ya. Kemudian ada PPI nih yang utama kita di sini gitu. Jadi menu utama hari ini adalah PPI ya. PPI ini memang kalau kita perhatikan ada koreksi dari minus 0,5 yang bulan kemarin yang diprediksikan membaik itu sekitar 0,3 gitu. Nah, ini memang artinya akan membawa angin segar nih kalau kita perhatikan ya untuk si USD ya. Nah, kita coba cek dulu si USD ini ya. Posisi USD sendiri sebenarnya juga masih belum begitu memiliki power ya untuk naik ya. Dimana kalau kita gambar Fibo retracement ya dari level harga berapa nih, 102 ya poin 39 ya sampai 101 di sini poin 048 ya, dia masih terreject di bagian area golden ratio nya dia gitu ya. Ini untuk si DXY. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan DXY ini dia sideway ya, sideway nya dalam range yang cukup besar gitu. Nah, kemudian kalau untuk si gold sendiri ini sebenarnya dia nggak sideway ya. Kita perhatikan di sini ada trend line-nya dia, ada 1 ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ini dia belum break gitu. Dia break trend line dan juga dia break dari chart-nya dia gitu. Nah, the next target dia di mana? Selama di bawah 2030 ya, selama di bawah 2030 nih itu kita bisa targetnya itu adalah di di support 2024.52 ya, kemudian 2019, 2015 ya sampai 2009 gitu. Tapi kalau saya perhatikan ya, selama masih di atas 2024 walaupun dia sudah break dari 2030 ya, harganya itu kalau dia belum bisa break dari 2024 itu berarti dia masih sideway gitu. Kalau kita mau yang lebih clear lagi untuk penurunannya dia, berarti minimal dia harus bisa break dari 2024 gitu, karena dia baru break dari chartnya aja. Kalau dari chartnya doang sih biasanya belum tentu ada bos gitu, tapi kalau dia break dari 2024 di sini dia akan tercipta yang namanya bos baru ya, yang tadi ya uptrend menjadi downtrend. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan di sini ya untuk si gold sendiri ya, atau sih coba kalian notice atau enggak di sini, saya mau coba bahas. Kalau kita pakai trend negation ya di sini, kalau kita pakai trend regression ini membentuk hampir sejenis bearish flag kalau kita lihat ya gitu ya, hampir membentuk sejenis bearish flag. Tapi saya nggak tahu sih, coba kalian kasih kolom komentar ya coba kalian kasih masukan ke saya di kolom komentar ya. Saya juga mau tahu nih
pandangan dari kalian mengenai si gold ini bagaimana gitu untuk di hari Jumat ini. Ya ini kalau menurut saya sih bearish flag juga mulai terbentuk kalau misalkan dia berhasil break dari 2024 itu akan lebih mengkonfirmasi dari si penurunannya dia gitu untuk hari ini ya kan. Berarti kalau misalnya selama di atas 2024 ya dan di bawah 2030 itu dia cenderung sideways ya, berarti dia butuh untuk break dari salah satu dari kedua area ini untuk menciptakan pergerakan yang lebih clear lagi ya gitu. Nah ini terus kalau kita lihat lagi ya di sini yang kotak kemarin ya, ini kan kotak yang 2036 2039 ini sebenarnya masih dipakai ya, ini masih saya coba keep dulu untuk hari ini, dan juga di area 2048 2050 ini juga masih saya keep dulu ya, karena ini juga area-area yang penting untuk si gold ini sendiri gitu. Intinya kalau kita perhatikan ya di bawah 2030 udah cenderung turun ya kan di 2000 ke 2024 gitu. Tapi selama masih di dalam range harga ini ya, jadi maksud saya itu gini, selama dia masih di range harga ini, harga itu akan cenderung sideways gitu, seperti ini ya. Kalau kita perhatikan sideways ya kan ya, jadi dia untuk punya pergerakan yang lebih clear, minimal kalau dia mau turun dia harus lebih bisa break dari 2024 lagi ya kan. Kalau dia mau naik berarti dia harus break dari 2030 gitu. Nah kemudian kita coba lanjut dari OI datanya, open interest data ya. Nah ini kan sudah saya ajarin juga cara bacanya ya. Untuk update tanggal 9 Mei ya, memang di sini kalau kita perhatikan bagian put money-nya ini di bawah 2045 ya. Wah ini berubah lagi nih gitu. Di bawah 2045 itu semakin banyak gitu. 2040 ada sekitar 883, yang paling banyak itu adalah di angka 2000, jadi possible untuk ke sini ke angka 2000 lagi nih. Sedangkan kalau untuk target yaitu di 2040 kan kemarin bulan nih 2040 diribas sama dia ya kan sampai 2046, itu dia mau masukin angka 2045 di sini gitu. Kalau kita lihat ini di bold juga sama dia ya kan, memang jadi targetnya dia kemarin 2045. Cuma sayangnya belum sampai 2050, dia baru sampai target 2045 aja gitu. Nah ini dia akan kemungkinan sih kalau dia hari ini turun break dari 2024 ya, di sini nih kan 741 nih. Kalau dia break dari sini maka next target dia yang paling kuat adalah di 2000, jadi dia bisa balik lagi ke angka 2000 itu jadi maksud saya itu di situ ya gitu kan. Jadi memang kalau dia break dari 2030 berarti dia kurang lebih akan mengincar kembali 2040 ya sampai 2050. Tapi dia break dari 2040 maka dia akan mengincar kembali di angka level 2000 ini gitu. Karena memang cukup banyak nih permintaan di 2000, dan bahkan di angka 2000 ke bawah pun ya mereka masih cukup banyak ya mengantri di sini, walaupun nggak sebanyak di atas angka 2000 antriannya untuk di bagian put money-nya ini ya gitu. Sedangkan kalau untuk target panjang ya di sini kalau kita perhatikan memang mulai nambah terus nih gitu. Yang pertama di 2100, sekarang ada 1591, kemudian di 2075 ya, kemudian 260 ada 420, tapi terkuatnya itu masih kurang lebih di angka 240 untuk saat ini resistannya dia gitu. Oke. Ini mungkin sekian dari saya ya untuk si bagian OI data dan juga technical analysis hari ini. Hari ini juga ada PPI, jadi harus kita perhatikan untuk news hari ini ya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.